lanjutkan. Dalam hal ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Iskandar Zulkarnain, IH SPDI. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wahfaz wa ayyid nahdatal wadani fil alamin wa ammir nahdatal wadani diniyatan islamiyatan ala mazhab ahli sunnah wal jamaah ila yaumiddin wahfaz darul muslimin nahdlatul watan diniyah islamiyah bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati bersama, yang kita cintai bersama, ayahanda pimpinan Yayasan Darul Muslimin Nahdlatul Watan sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Safiyah Darul Muslimin Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah. Semoga beliau senantiasa diberikan kesehatan bersama ibu, diberikan keafiatan, amin ya rabbal alamin. Yang kita hormati guru kita ayahanda Ustaz Miftahuddin, juga semoga beliau bersama keluarga sehat walafiat. Yang juga kita hormati guru-guru kita yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Ada Ustaz Ahdiyat Afandi, ada Ustaz Sahnan, ada Ustazah Linda, ada Ustazah Dewi, ada Ustazah Ni'matul Jannah, ada Ustazah Ayu, ada Ustazah Haria. Maaf sengaja saya absen supaya jelas yang datang. Dan juga yang saya hormati anak-anak kami yang alumni yang alhamdulillah senantiasa bisa hadir ketika kita minta hadir di setiap kegiatan acara seperti ini. Anak-anakku semua yang Ustaz cintai, kita bersyukur tentunya kepada Allah Subhanahu. Pada pagi hari ini kita ditakdirkan jujur Ustaz, padahal Ustaz yang sudah memberitahukan Bapak itu acara tahunan kita salah satunya Isra. Tapi untuk kegiatan yang ini saya tidak berpikir akan ada acara. Tapi ternyata kehadiran Bapak sehari-hari kita di tengah-tengah kita setiap hari sekarang itu telah cukup mendobrak beberapa kegiatan, dan kita berharap karena ayahanda pimpinan sekarang sudah akan terus sehari-hari bersama kita, maka kita berharap ada keberkahan, ada kebaikan-kebaikan, ada kemajuan-kemajuan untuk Darul Muslimin. Amin ya rabbal alamin. Maka kita tentu pantas bersyukur anak-anak semua. Beliau kalau dulu 5 hari di Mataram, 2 hari di sini, sekarang insya Allah mungkin setiap hari di sini. Saya tidak mengatakan 5 hari di sini, terbalik, dan insya Allah akan setiap hari di sini. Kalau beliau lurus sukses melaksanakan tugas beliau, memikirkan rakyat Nusa Tenggara Barat, apalagi sekecil Darul Muhsin, maka insya Allah dengan kefokusan beliau sekarang bersama kita, maka insya Allah ada kebaikan-kebaikan akan terus kita alami. Maka kita harus siap, guru harus siap. 15 tahun
kita sudah mengelola pendidikan di sini, banyak hal-hal yang harus disempurnakan. Santri juga harus siap dengan segala hal untuk kebaikan-kebaikan kita bersama. Maka kita sekali lagi mengucapkan alhamdulillah. Selawat teriring salam ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hari ini kita sama-sama memperingati satu peristiwa besar yang disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pengantar ini saya enggak banyak akan sampaikan. Anak-anakku semua, tadi diminta panitia menyampaikan pengantar hari ini. Kalau kita sudah berusia seperti Ustaz 45, maka kurang lebih kita memperingati Isra Mi'raj itu sudah 45 tahun. Kalau usia kalian 14-13, anggaplah setelah umur 10 atau berapa tahun, 5 tahun mengikut, maka itu kurang lebih 10 sampai berapa tahun. Peristiwa Isra Mi'raj itu anak-anakku semua tidak akan pernah selesai pada pembelajaran yang ada di dalamnya. Kalau saya tanya Ustaznya Bimadil yang alhamdulillah setelah kesiapan kakaknya Ustaz Bimadil menghidupkan kembali hadrah yang sempat mati suri, itu sekarang sudah mulai kelihatan. Ya. Kalau kakaknya Ustaz Qadri selama ini terus mendampingi untuk persiapan MC semuanya, maka mudah-mudahan ini awal yang baik. Dan doakan kakak-kakak yang lain, ada kakaknya Yudi, Adria, yang insya Allah juga akan sering hadir bersama kalian untuk bagian dari cara melakukan pengkhidmatan di Darul Musi. Oleh sebab itu anak-anakku semua, maka hari ini saya ingin mengatakan kalau Nabi itu tadi yang dibacakan ayat oleh kakaknya Azam di surah Al-Isra itu menjelaskan tentang bagaimana Nabi melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha. Saya maaf ini ya, kalau akan disebarkan mungkin ini agak nyeleneh pikiran saya sendiri. Saya ingin mengatakan begini, kalau Nabi telah diperjalankan Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, saya ingin mengatakan hari ini saya ingin kalian sadar bahwa Allah telah memperjalankan kalian dari rumah kalian ke Darul Musi. Nabi ketika dalam proses perjalanan itu waktunya singkat karena Nabi adalah manusia paling sempurna. Ingat, visi pondok kita itu adalah kita ini ingin dikadar menjadi sebaik-baik manusia. Itu artinya azam pimpinan yayasan itu, cita-cita beliau itu sangat tinggi, ingin berdampingan dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi singkat karena sempurna, kalian ini bisakah singkat? Bisa. Mana contohnya? Ya. Kan kalau Nabi itu sampai ke Sidratul Muntaha, ini kalian sekarang ini mau nyampe Sidratul Muntaha apa enggak? Sekali lagi, apa yang saya sampaikan mungkin jangan di-share. Ini olah pikir otak saya aja tadi. Ya. Kalian mau nyampe apa enggak? Tergantung kalian. Gimana caranya? Silahkan pelajari sejarah Nabi. Nabi sejak lahir telah digelari manusia yang sangat dipercaya, Al-Amin. Ya. Jadi anak-anakku semua,
Maksud saya kalau kalian perjalanan ke Sidratul Muntaha itu adalah tahapan kalian untuk ilmu seperti apa sehingga tercapai tujuan kalian. Kalau Nabi itu baru kembali ke Masjidil Haram lagi setelah menerima perintah sholat. Kalau kalian mestinya begitu. Jangan pulang kampung dulu sebelum tujuan kalian tercapai. Coba lihat kakaknya Jumadil, fisik saya lebih besar bukan? Ustadz ini lebih besar loh fisiknya. Tapi di otak Ustadz Jumadil itu bisa hafal 21 juz. Di Ustadz Iskandar hanya At-Takatsur sampai An-Nas. Kenapa? Karena perjalanan saya belum nyampe ke Sidratul Muntaha. Karena tidak fokus. Nabi SAW, kalian ketika nyampe di Darul Muhsin juga akan dilatih seperti Nabi. Nabi ketika nyampe ke Masjidil Aqsa adalah mengimami para nabi sholat. Kalau kalian sudah mampu mengimami teman-teman kalian di sini, maka itu artinya kalian punya kelebihan dengan teman-teman kalian. Nabi kenapa mampu mengimami seluruh nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa? Karena beliau adalah nabi yang paling mulia di antara nabi-nabi yang lain. Nah, sekarang catatannya adalah Fauzul itu mau mencapai kemana? Kalau pulang mau beri hadiah apa kepada orang tuanya? Kan Nabi ketika balik, ingat malaikat Jibril saja tidak mampu nyampe ke Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril saja tidak nyampe. Fauzul ketika balik ke rumah mau minta kepen atau mau menyerahkan hafalan ke orang tuanya? Karena saya yakin ketika kalian balik menyerahkan hafalan, ketika kalian balik memberikan ilmu kepada orang tuanya pasti senang. Tapi anak-anakku semua, ini perikiran nyeleneh. Tapi saya ingin gugah kalian. Kalian ini, kita semua ini, secara tidak sadar telah Allah perjalankan dari rumah kita masing-masing ke Darul Muhsin. Tinggal bagaimana kita mencapai tujuan sehingga mendapatkan hasil kembali tergantung kita masing-masing. Saya kira demikian anak-anak semua. Mari kita ambil pelajaran berharga. Nanti dari siapa saja yang memberikan kita uraian, ada temannya tentang hikmah peristiwa Isra Mi'raj, kemudian ada ayahanda pimpinan yayasan nanti, ambillah itu, bila perlu catat tuh, lihat tuh. Santriwati itu mengamalkan ta'limnya itu. Ilmu itu karena itu salah satu cara ngikatnya adalah dengan cara ditulis. Santri dengan kalam. Berubah. Jadi kemana saja sering kita dengar guru kita Ustaz Miftah bilang al-harakah barakah, bergerak. Maka itu akan membawa keberkahan. Apa itu keberkahan? Ziyadatul khair. Orang yang mendapatkan ilmu yang berkah, maka akan bertambah kebaikan-kebaikannya. Bukan bertambah ngantuk, tapi bertambah kebaikan. Jadi itu anak-anak semua, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita, bisa mencapai tujuan dan cita-cita kita dengan mudah. Ada hambatan-hambatan dapat kita lalui dengan baik. Semoga kita semua pengasuh serta guru-guru serta istiqomah bersama ayahanda pimpinan kita di pondok pesantren untuk terus memberikan kemajuan perubahan yang lebih baik untuk Darul Muhsin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mohon maaf jika banyak hal yang keliru. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.